Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa tempat Pak Yusuf tinggal adalah sebuah desa yang terletak di kaki perbukitan, dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas dan hijaunya pepohonan. Desa ini, meskipun sederhana, memiliki pesona alam yang luar biasa. Setiap sudutnya menawarkan pemandangan yang menenangkan hati. Saat pagi hari, kabut tipis menyelimuti lembah, memberikan kesan sejuk yang menyegarkan. Matahari yang mulai terbit memberikan cahaya keemasan yang menyinari sawah-sawah yang tengah tumbuh subur. Suara gemericik air dari saluran irigasi yang mengalir di sepanjang sawah juga menambah ketenangan pagi itu. Sebagai desa yang berada di daerah pedesaan yang masih mempertahankan budaya tradisional, masyarakat di desa Pak Yusuf sangat erat dengan kehidupan agraris. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan peternak. Mereka sangat bergantung pada alam dan hasil bumi yang mereka tanam dan pelihara. Kehidupan mereka sangat sederhana, tetapi penuh makna. Di balik kehidupan yang terkesan tenang dan lambat, ada budaya gotong royong yang sangat kuat. Warga saling membantu dalam berbagai aktivitas, baik itu dalam membangun rumah, mengurus panen, atau bahkan dalam upacara adat. Di desa ini, setiap orang memiliki peran yang sangat dihargai dalam menjaga keharmonisan sosial. Pak Yusuf, sebagai seorang peternak kambing, adalah salah satu contoh dari warga yang menjaga tradisi dengan tekun. Walaupun ia bukan peternak besar, ia sangat dihormati karena keuletannya dan kemampuannya merawat ternak dengan cara yang sudah diajarkan oleh orang tuanya turun-temurun. Setiap kali kambing-kambing Pak Yusuf sehat dan siap untuk dijual, mereka menjadi simbol keberhasilan dan kerja kerasnya. Kehidupan sosial di desa Pak Yusuf juga sangat erat dengan adat istiadat yang dijaga turun-temurun. Masyarakat desa ini masih merayakan berbagai upacara adat, seperti sedekah bumi yang dilaksanakan setiap kali musim panen tiba. Sedekah bumi merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang diberikan. Selain itu, ada pula upacara untuk menghormati leluhur yang dilakukan secara sederhana namun penuh hikmat. Dalam setiap perayaan adat, warga saling bergotong royong menyiapkan makanan, kebersihan, serta perlengkapan upacara. Tidak jarang, warga juga menyelenggarakan acara tahlilan atau doa bersama untuk mendoakan keselamatan desa dan menghindari mara bahaya. Masyarakat desa ini juga sangat memegang nilai-nilai kekeluargaan. Anak-anak diajarkan untuk saling menghormati orang tua dan sesama. Setiap orang saling mengenal satu sama lain, dari generasi muda hingga yang tua. Anak-anak belajar untuk membantu orang tua mereka di sawah, belajar merawat ternak, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ini adalah budaya yang telah ada selama bertahun-tahun, yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjaga agar nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup. Selain itu, di desa ini masih terasa suasana damai tanpa banyak gangguan dari teknologi yang ada di dunia luar. Meskipun ponsel dan internet sudah mulai masuk ke desa-desa ini, masyarakat lebih memilih untuk berinteraksi secara langsung dan menjaga hubungan antar warga dengan cara yang lebih dekat dan alami. Malam hari di desa Pak Yusuf terasa lebih damai. Tidak ada hiruk-pikuk kendaraan atau kebisingan kota. Yang terdengar hanyalah suara alam angin yang berbisik, suara jangkrik yang bernyanyi, dan gemericik air yang mengalir. Suasana seperti inilah yang membuat desa Pak Yusuf terasa begitu istimewa. Kultur warga di desa ini memang sangat menghargai kedamaian, kebersamaan, dan hubungan yang erat antara manusia dengan alam. Warga selalu berusaha menjaga keseimbangan alam, tidak hanya untuk kehidupan mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi berikutnya. Kebersihan dan keberlanjutan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan segala kesederhanaannya, desa Pak Yusuf menyimpan banyak keindahan, baik itu keindahan alam, budaya, maupun hubungan antar warganya. Di sini, kehidupan masih terasa sangat alami, di mana setiap langkah, setiap kegiatan,
dan setiap perayaan adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan alam yang sudah memberikan segala yang mereka butuhkan untuk hidup. Itulah keindahan yang tak ternilai di desa Pak Yusuf. Kisaran tahun 2000, sebuah desa di lereng gunung yang tampak tenang seperti biasa. Udara musim kemarau terasa kering, dengan angin lembut yang menggerakkan dedaunan. Di desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan, tinggal seorang peternak kambing bernama Pak Yusuf. Ia bukan peternak besar, tetapi cukup dikenal di lingkungannya karena ketekunannya merawat kambing dengan cara tradisional. Kandang kambingnya berdiri di samping rumah, beratap daun nipah, dan berdinding kayu. Cukup untuk menampung 6 hingga 8 ekor kambing pada waktu tertentu. Pak Yusuf telah menjalani hidup sebagai peternak selama hampir 2 dekade. Ia menjual kambingnya ke beberapa daerah di sekitar kota besar, seperti Banyuwangi, Surabaya, dan Malang. Meskipun tak selalu punya stok sendiri, ia sering membantu mencari kambing dari peternak lain jika ada pesanan mendadak. Salah satu mitra setianya adalah seorang pedagang besar dari Malang yang sudah mengenalnya sejak lama. Kali ini sang pedagang memesan 3 ekor kambing untuk dikirim malam itu juga. Tidak ingin mengecewakan, Pak Yusuf segera menyiapkan 3 ekor kambing terbaik yang masih tersedia di kandangnya. Untuk urusan pengiriman, Pak Yusuf mempercayakannya kepada Joko, seorang sopir truk berusia 27 tahun yang sudah biasa mengantar ternaknya. Truk milik Joko bukanlah truk baru, tetapi kondisinya masih prima. Kendaraan itu dilengkapi bak terbuka dengan pagar besi di sisi kanan dan kiri. Sudah dimodifikasi agar nyaman digunakan untuk mengangkut hewan besar. Sore itu, sekitar pukul 17.30, matahari masih bersinar meski cahayanya mulai redup. Truk telah diparkirkan di depan kandang. Joko datang dengan wajah santai mengenakan kaos panjang usang dan topi lusuh. Ia membantu Pak Yusuf mengatur tali pengaman, mengisi bak truk dengan rumput segar, dan memeriksa jerami sebagai alas kaki agar kambing tidak terpleset. Semuanya tampak berjalan normal. Namun, begitu proses pemuatan dimulai, suasana mulai berubah. 3 kambing yang akan dikirim mendadak menjadi liar. Mereka meronta dan menolak naik ke bak truk. Bahkan setelah dicoba dengan berbagai cara, ditarik menggunakan tali, didorong perlahan dari belakang, mereka tetap tak mau bergerak maju. Salah satu kambing bahkan tiba-tiba mengamuk, menendang ke arah pagar kandang hingga menimbulkan suara logam beradu yang nyaring dan membuat burung-burung di pohon seberang berterbangan ketakutan. Pak Yusuf yang biasanya tenang mulai menunjukkan gelagat cemas. Kejadian semacam ini belum pernah terjadi selama ia mengelola ternaknya. Kambing-kambing miliknya tergolong jinak. Bahkan dalam kondisi lelah pun mereka selalu bisa diarahkan naik ke bak. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat pun ikut membantu. Ada yang membawa air yang telah dibacakan doa lalu dipercikan ke badan kambing. Ada pula yang mengusap leher truk sambil berbisik lirih berharap gangguan halus bisa pergi. Tetapi semua usaha itu sia-sia. 3 kambing itu tetap menolak dipindahkan. Joko sempat berkomentar bahwa mungkin ini pertanda buruk, tapi Pak Yusuf menepis kekhawatiran itu. Ia meyakini bahwa mereka hanya perlu bersabar sedikit lebih lama. Baginya, pekerjaan ini harus selesai malam ini juga. Kalau mereka menunda, bukan hanya janji yang dilanggar, tetapi juga bisa kehilangan kepercayaan pelanggan lama. Waktu terus merayap. Langit mulai berubah jingga keunguan. Burung-burung sawah melintas rendah menandakan hari segera berganti malam. Lalu entah karena kelelahan atau karena ada hal lain yang tidak kasat mata, tepat saat azan maghrib mulai terdengar samar dari kejauhan, 3 kambing itu tiba-tiba menjadi tenang perlahan. Namun, pasti mereka melangkah naik ke bak truk. Keheningan tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Bahkan suara serangga pun terasa meredup, menyisakan detak jantung dan napas berat orang-orang yang masih terdiam menatap keanehan itu. Tanpa banyak kata, Pak Yusuf dan Joko segera menyelesaikan pengikatan. Tali pengaman dipastikan kuat. Pintu bak ditutup rapat. Joko duduk di balik kemudi sementara Pak Yusuf menyandarkan tubuhnya di kursi penumpang. Tangannya masih gemetar sedikit karena ketegangan sebelumnya. Sebelum mesin dinyalakan, Joko kembali membuka suara. Kali ini lebih pelan dan serius. Ia mengaku sejak tadi merasa tidak enak. Ada sesuatu dalam udara sore itu yang menurutnya berbeda. Pak Yusuf hanya mengangguk pelan.
Meskipun ia belum mengakuinya, hatinya sendiri terasa tidak nyaman sejak awal sore. Namun, semua ini harus tetap berjalan. Ia mencoba menguatkan diri, menepis firasat buruk yang perlahan menyusup ke pikirannya. Ia bahkan sempat melontarkan candaan ringan bahwa yang penting mereka bisa sampai ke Malang sebelum tengah malam. Truk pun bergerak perlahan meninggalkan pekarangan rumah yang mulai gelap. Roda-rodanya melindas jalan kampung berbatu, menyusuri jalanan lengang yang diapit sawah dan pepohonan rimbun. Malam mulai turun sepenuhnya, dan dalam bayangan malam yang merayap, tidak ada yang tahu bahwa mereka baru saja melewati batas tak terlihat antara dunia manusia dan dunia lain. Perjalanan menuju Malang baru saja dimulai, dan jalanan malam itu bukanlah jalanan yang mereka kenal. Perjalanan yang mereka tempuh belum genap 30 menit. Namun hawa ganjil sudah mulai terasa menyusup perlahan ke dalam kabin truk. Jalanan yang awalnya masih memperlihatkan jejak kehidupan. Beberapa rumah penduduk, bengkel sederhana, serta warung-warung kecil perlahan berganti menjadi deretan pohon-pohon tinggi yang rapat. Pepohonan randu, jati, dan mahoni berdiri tegak di sisi kanan dan kiri, menutupi langit yang seharusnya mulai temaram. Yang tersisa hanyalah lintasan gelap dengan aspal kasar ditemani suara mesin truk yang menggeram pelan. Pak Yusuf menyandarkan tubuh di kursi penumpang dengan kepala tertunduk. Mencoba merilekskan otot-ototnya yang tegang setelah kejadian aneh saat memuat kambing. Namun tidur tak benar-benar datang. Ia hanya terdiam. Pikirannya melayang ke perasaan tak nyaman yang sejak tadi enggan hilang. Sementara itu, di sisi pengemudi, Joko menatap ke depan dengan alis berkerut. Tangannya menggenggam kemudi sedikit lebih erat dari biasanya. Dan sesekali ia melirik ke kaca spion kanan untuk memastikan muatan di belakang tidak berubah posisi. Lalu truk tiba-tiba berguncang. Getaran aneh itu datang dari bagian belakang. Bukan seperti guncangan biasa akibat jalan rusak. Ini terasa seperti sentakan keras tiba-tiba dan kemudian hilang. Beberapa detik kemudian, guncangan itu datang lagi. Kali ini lebih kuat, seperti ada sesuatu yang melompat atau menghentak dari dalam bak. Joko menegakkan tubuh. Ia menurunkan kecepatan, mencoba merasakan lebih baik lewat tubuh truk yang kini seperti sedang bergelut dengan beban tak kasat mata. Getaran itu kembali tidak teratur dan tidak sinkron dengan gerak kambing yang biasa. Ia melirik ke kaca spion dalam, melihat ke belakang melalui kaca kecil yang menghubungkan kabin dan bak. 3 ekor kambing masih berdiri diam di posisinya. Kepala mereka tertunduk tenang, tapi getaran itu tidak berbohong. Sesuatu sedang terjadi di belakang. Pak Yusuf membuka matanya, menoleh dengan dahi mengerut. Joko menjelaskan bahwa truk terasa seperti dihantam dari bawah. Dugaan awalnya mungkin ban belakang bocor atau ada tali pengaman yang longgar. Namun firasatnya mengatakan ini bukan sekadar masalah teknis. Pak Yusuf menyarankan berhenti sejenak untuk memeriksa sambil istirahat sebentar sebelum hari benar-benar gelap. Mereka sepakat menepi di sisi jalan. Truk diparkir di bahu jalan yang menjorok sedikit ke dalam di bawah pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Hawa dingin menyelimuti malam yang turun lebih cepat dari biasanya. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, hanya kabut tipis yang mulai muncul dari balik batang pohon dan semak belukar. Di kejauhan, suara kodok sawah menggema samar, namun tidak cukup mengusir rasa sunyi yang mencengkeram. Joko turun lebih dulu, menyalakan senter, lalu menyusuri sisi truk dari depan ke belakang. Ia memeriksa satu persatu ban, menyentuh karet hitam yang masih terasa keras dan utuh. Tali temali pengikat kambing diperiksa ulang, masih terpasang dengan baik tanpa ada yang terlepas. Ia mengusap punggung salah satu kambing, mencoba mendeteksi kegelisahan dari gerak tubuh hewan itu, tapi ketiganya terlihat tenang. Bahkan terlalu tenang untuk malam seperti ini. Pak Yusuf tetap di sisi jalan, duduk di atas batu besar sambil menghisap rokok yang baru dinyalakan. Tangannya gemetar ringan entah karena dingin atau firasat. Dalam diamnya ia memperhatikan sekitar. Kabut semakin turun perlahan menutup jalanan yang tadi tampak jelas. Udara yang ia hirup terasa lebih lembab seperti bau tanah lembab meskipun siang tadi panas dan tidak ada tanda-tanda hujan. Setelah memastikan semuanya terlihat normal, mereka kembali naik ke truk. Mesin dinyalakan, lampu dinyalakan penuh dan perjalanan dilanjutkan. Tapi begitu pedal gas diinjak,
Joko langsung menyadari sesuatu yang janggal. Truk itu kini terasa berat, lebih berat dari biasanya. Ia harus menekan gas lebih dalam dan tetap saja truk bergerak lambat. Bahkan saat gigi dipindah kedua kemudian tiga, laju kendaraan tetap tersendat. Mesin mengerang seperti sedang membawa muatan bertonton. Padahal hanya 3 ekor kambing di bak belakang. Joko menyampaikan hal itu pelan-pelan ke Pak Yusuf dan Pak Yusuf mengangguk tanpa banyak bicara. Dalam hati ia mulai dihantui kekhawatiran yang lebih dalam. Semua tanda-tanda yang muncul sejak sore tadi terasa semakin masuk akal kini. Ia hanya berusaha menahan diri agar tidak panik. Sore tadi kambing-kambing menolak naik ke truk. Kini jalanan pun menolak membawa mereka. Perjalanan terus berlanjut, tetapi bukan menuju Malang yang mereka kenal. Jalanan yang seharusnya bercabang dan melalui beberapa dusun kini berubah menjadi lintasan aspal yang sepi dan lurus tak berujung. Lampu truk menyorot ke depan. Namun kabut menebal hingga hanya menyisakan pandangan beberapa meter ke depan. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada papan nama desa, tidak ada suara manusia atau hewan, hanya sunyi. 1 jam lebih mereka melaju tanpa arah yang pasti. Setiap meter yang mereka tempuh hanya memperdalam rasa sesat. Pak Yusuf menoleh ke kiri dan kanan, tetapi yang terlihat hanyalah pohon, semak, dan gelap. Bahkan purnama yang biasanya menuntun di malam hari pun entah mengapa tertutup awan tebal yang menggantung tak bergerak. Lalu tiba-tiba truk kembali berguncang hebat. Kali ini bukan hanya hentakan biasa, tapi seperti ditarik ke satu sisi membuat Joko secara refleks membanting setir hampir menabrak pagar semak di pinggir jalan. Pak Yusuf terkejut. Tubuhnya terlempar ringan ke sisi pintu. Joko meminta maaf terburu-buru. Ia mengatakan jalan yang ia lihat tadi seperti lurus, tapi ternyata ada belokan tajam. Ia tidak menyadarinya karena kabut yang terlalu tebal. Pak Yusuf mulai yakin bahwa penglihatan mereka sedang dikacaukan bukan oleh cuaca, melainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Joko dengan suara hampir berbisik berkata bahwa ia merasa merinding bukan karena dingin, tapi karena ia merasa sedang diperhatikan. Bahkan saat ia mencoba menatap ke kaca spion, rasanya ada sosok lain yang berdiri jauh di belakang, tapi selalu menghilang setiap ia mencoba memfokuskan pandangan. Ia bahkan mulai meragukan apakah jalan yang mereka lewati ini benar-benar nyata. Pak Yusuf tak banyak bicara. Ia hanya berkata pelan agar Joko tetap tenang, tetap berkendara pelan, dan terus berdoa dalam hati. Truk tua itu terus melaju perlahan menembus malam yang kian gelap. Jalanan sepi membentang seperti lorong panjang yang tidak berujung. Di dalam kabin suasana semakin menegang. Pak Yusuf hanya terdiam sambil sesekali memijat pelipis mencoba mengusir pusing yang mulai menyusup perlahan. Sementara Joko yang duduk di balik kemudi terlihat makin gelisah. Pandangannya tertuju lurus ke depan, tetapi dari gerakan bahunya yang tegang dan cara tangannya menggenggam setir, terlihat jelas bahwa ia sedang menahan rasa cemas yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sudah lebih dari 2 jam mereka berada di jalur ini. Namun, tak satu pun penanda jalan mereka kenali. Tidak ada bangunan, tidak ada lampu rumah, tidak ada kendaraan lain. Kabut mulai menebal. Seolah dunia di sekitar mereka berubah menjadi lorong kelabu yang sunyi dan asing. Truk mereka melaju di antara kegelapan dan kabut yang meringkus pandangan. Hanya sorot lampu depan yang membelah kabut memperlihatkan jalan selebar 3 meter yang terus memanjang tanpa ujung. Ketika perasaan sesat itu makin tak tertahan, Joko akhirnya memutuskan untuk menepi. Truk diarahkan perlahan ke bahu jalan dan mesin dimatikan. Untuk beberapa saat, hanya suara mesin yang mulai mendingin yang terdengar diselingi napas berat yang ditahan-tahan. Joko segera membuka pintu dan turun. Langkahnya tergesa namun ragu. Ia berjalan ke arah bak belakang membawa senter di tangannya. Pak Yusuf tetap duduk dalam kabin, hanya menoleh pelan mengawasi bayangan samar tubuh sopir itu yang menghilang di balik sisi truk. Beberapa menit kemudian terdengar langkah tergesa mendekat. Joko membuka pintu dengan kasar dan berdiri kaku dengan wajah pucat. Dari ekspresinya yang membeku terlihat jelas bahwa ia baru saja melihat sesuatu yang mengguncang kesadarannya. Pak Yusuf segera turun dari kabin. Ia tidak perlu mendengar penjelasan untuk tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Dengan langkah cepat,
Ia menghampiri bak truk dan di sana di tempat seharusnya 3 ekor kambing berdiri yang tampak hanyalah gulungan tali pengikat yang tergantung lemas serta sisa rumput kering yang masih berserakan di lantai kayu. Ketiga kambing itu lenyap begitu saja. Pak Yusuf menatap kosong ke ruang hampa itu. Nafasnya tercekat. Tubuhnya perlahan meluruh hingga ia terduduk di tanah berdebu, menyandarkan punggungnya pada roda belakang. Tangannya menutupi wajah. Tubuhnya menggigil ringan. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, semakin dipikirkan, semakin sulit untuk dicerna. Kambing-kambing itu adalah harta yang berharga, bahkan lebih dari sekadar hewan ternak. Mereka adalah hasil jerih payah berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Kini dalam hitungan jam semuanya lenyap begitu saja dalam perjalanan yang bahkan tidak bisa mereka pahami kemana arahnya. Sementara itu, Joko berdiri kaku beberapa langkah dari Pak Yusuf. Wajahnya masih pucat dan bola matanya tampak gelisah. Ia mencoba menjelaskan bahwa sejak dari tadi ia merasa ada yang tidak beres dan kini perasaan itu terbukti. Ia juga terlihat mulai goyah. Tak yakin apakah mereka masih berada di jalan yang sama atau sudah masuk ke wilayah yang bukan seharusnya. Pak Yusuf bangkit perlahan. Ia berjalan kembali ke depan truk, mengelap wajahnya dengan kain kecil yang selalu tersimpan di kantong. Ia menatap ke kejauhan ke arah jalan yang diselimuti kabut, seolah berharap ada sesuatu yang muncul. Lampu rumah, sepeda motor, apa saja. Tapi yang ada hanya kesunyian dan hawa dingin yang makin menusuk tulang. Ketika suasana mulai sedikit tenang, getaran keras kembali terasa dari belakang. Truk terguncang hebat bukan karena jalan rusak, melainkan seperti sedang dinaiki sesuatu yang sangat berat dari atas. Suara dentuman kayu dan logam terdengar samar seperti sesuatu menjatuhkan tubuhnya dengan kasar ke dalam bak. Pak Yusuf refleks menoleh ke belakang. Ia berjalan mendekati kaca kecil di dalam kabin. Kaca yang menghubungkan ruang kemudian bak. Ia mengintip perlahan dan saat itu jantungnya serasa berhenti berdetak. Di dalam kabut yang menebal tampak satu sosok besar duduk di bak truk. Sosok itu berwarna gelap, tubuhnya menjulang tinggi, rambutnya panjang, lebat, dan acak-acakan menjuntai hingga menutupi sebagian tubuhnya. Kedua lengannya besar dan dipenuhi bulu menggenggam sisi besi bak dengan erat. Ia duduk membelakangi kabin. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Pak Yusuf mundur satu langkah. Nafasnya tercekat. Ia tidak bisa melihat wajah makhluk itu. Tidak ada penjelasan logis yang bisa menutupi kehadiran sosok sebesar itu di tempat yang seharusnya kosong. Joko yang melihat perubahan wajah Pak Yusuf pun mengerti bahwa ada sesuatu di belakang sana. Ia tidak perlu bertanya. Ketegangan yang menggantung di antara mereka cukup menjadi isyarat bahwa situasi sudah berada di luar kendali. Pak Yusuf tahu mereka telah membawa sesuatu yang tak kasat mata sejak meninggalkan desa. Dan kini entah bagaimana makhluk itu telah menampakkan dirinya. Ia tidak tahu apakah makhluk itu berkaitan dengan hilangnya kambing, atau apakah ia yang menyebabkan mereka tersesat sejauh ini. Tapi satu hal pasti, ia sedang mempermainkan mereka. Keduanya hanya bisa berdiri dalam diam. Tidak ada yang berani membuka suara. Tidak ada yang ingin memastikan apa yang sebenarnya sedang duduk di belakang. Yang mereka tahu malam itu belum akan berakhir. Truk tua yang mereka kendarai kembali menyusuri jalan yang kini perlahan mulai terasa lebih akrab. Meski kabut belum sepenuhnya menghilang, tanda-tanda kehidupan mulai terlihat samar di kejauhan. Lampu temaram dari warung tertutup, siluet pohon yang lebih dikenali, serta bentuk jalanan yang mulai berpola seperti jalur biasa. Bagi Joko, perasaan lega bercampur bingung menyusup di dadanya. Ia tahu mereka telah keluar dari jalur asing yang sebelumnya membuat mereka terperangkap. Namun, keanehan belum selesai. Ketika mereka sampai di persimpangan yang sebelumnya menjadi titik awal kekacauan, belokan tajam yang nyaris membawa mereka ke bahaya. Tempat itu kini terlihat berbeda. Belokan itu tidak lagi ada. Jalan yang sebelumnya menuki kini hanya jalan lurus biasa yang terbuka lebar. Joko menghentikan truk di sisi jalan, turun perlahan, dan berjalan ke tengah persimpangan. Ia menatap ke arah jalur yang sebelumnya mereka lalui selama berjam-jam. Tapi jalur itu kini seperti tidak pernah ada. Pak Yusuf menyusul keluar kabin. Keduanya berdiri dalam diam. Mereka saling menatap tanpa perlu bicara.
karena dalam hati mereka sama-sama menyadari bahwa mereka benar-benar telah keluar dari wilayah yang bukan milik manusia. Namun sesuatu masih tersisa bersama mereka. Truk kembali melaju. Namun baru beberapa meter meninggalkan persimpangan itu, suara berat kembali terdengar dari arah bak belakang. Suara yang sangat dikenali Pak Yusuf sebagai langkah kaki kambing yang berdiri dan bergeser. Ia menoleh cepat lalu memandangi kaca kecil di dalam kabin yang terhubung ke bak. Di sana, dua sosok besar dengan tubuh kecoklatan tampak berdiri. Kedua kambing yang sebelumnya hilang kini telah kembali. Tubuh Pak Yusuf menegang. Ia memanggil nama Joko perlahan, dan sopir itu pun menoleh ke belakang. Ketika keduanya memastikan bahwa yang mereka lihat bukan ilusi, hanya ada satu perasaan yang menyelimuti mereka, kebingungan bercampur rasa gentar. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kedua kambing itu kembali begitu saja dan posisi tali pengikat pun masih seperti semula menggantung longgar seolah tak pernah terlepas. Mereka hanya bisa menduga apapun yang telah membawa mereka masuk ke jalur aneh itu kini mengembalikan apa yang diambilnya. Mungkin hanya sebagai permainan atau bagian dari ritual yang belum selesai. Setelah 2 jam berikutnya, mereka akhirnya tiba di Malang sekitar pukul 11 malam lewat. Biasanya mereka tiba lebih awal, namun malam ini terlambat 2 jam dari perkiraan. Sang pembeli sempat memperlihatkan wajah kecewa, tapi Pak Yusuf hanya bisa memberi penjelasan seadanya tentang jalan yang macet atau cuaca yang tidak mendukung. Ia tahu kebenaran tak akan mudah dipercaya. Setelah kambing diturunkan, mereka tak ingin berlama-lama. Udara malam masih terasa berat. Mereka ingin segera kembali. Tapi saat truk kembali kosong dan siap ditinggalkan, suara-suara aneh dari belakang masih terus muncul. Dentingan besi yang ringan kadang gesekan pelan lalu senyap kembali. Joko hanya menarik napas panjang, berusaha mengabaikannya, dan kembali melaju meninggalkan Malang. Perjalanan pulang berlangsung tanpa kejadian besar. Namun, suasana di dalam truk masih dipenuhi kegelisahan. Walau bak sudah kosong, mesin truk tetap terasa berat. Beberapa kali terasa seperti terseret beban tak kasat mata. Dan setiap kali mereka melewati jalanan menurun atau menikung terasa seperti ada yang menggoyangkan dari arah belakang. Pak Yusuf mencoba menenangkan diri dengan membaca doa dalam hati. Tapi setiap kalimat doa seperti bergema sendiri di kepalanya tanpa kekuatan yang nyata. Ia tidak berani menoleh ke kaca belakang lagi. Ia merasa jika ia melakukannya, maka apa yang menumpang itu akan memperlihatkan wujudnya sepenuhnya. Sekitar pukul pagi mereka tiba kembali di rumah Pak Yusuf. Truk diberhentikan di halaman rumahnya. Tak satu pun dari mereka berbicara soal kejadian selama perjalanan. Tubuh mereka terlalu lelah dan pikiran mereka terlalu kacau untuk mencari penjelasan. Pak Yusuf berjalan lunglai menuju rumah. Begitu masuk, ia langsung merebahkan tubuhnya di depan kayu tanpa mengganti pakaian. Namun, belum sempat tidur nyenyak, rasa mual mulai menyergap. Kepalanya terasa berdenyut, tubuhnya menggigil. Dalam hitungan menit, ia mulai muntah berulang kali. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya dan napasnya terdengar berat. Istrinya panik, mencoba menenangkan sambil memeriksa suhu tubuh suaminya. Namun, Pak Yusuf hanya bisa mengatakan bahwa ia sangat lelah. Ia tidak sempat bercerita apapun malam itu. Ia hanya ingin tidur dan berharap tubuhnya membaik esok pagi. Namun istirahat itu pun tak berlangsung lama. Sekitar sejam kemudian, suara aneh mulai terdengar dari atas atap rumah. Awalnya hanya suara seperti cakar binatang kecil, tapi lama-kelamaan suara itu menjadi berat dan teratur. Seolah ada makhluk besar yang sedang berjalan perlahan di atas atap rumah. Pak Yusuf membuka mata. Tubuhnya masih lemas, namun ia mencoba bangkit. Istrinya juga terbangun menatap suaminya dengan cemas. Mereka saling bertanya pelan, namun tidak ada jawaban yang mampu menenangkan. Pak Yusuf menatap langit-langit dengan wajah pucat. Lalu perlahan ia menuju teras depan. Dari sana ia mendongak ke atas. Di balik kabut sisa embun malam terlihat siluet sosok besar sedang duduk membungkuk di atas atap rumah. Wujudnya gelap, rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya sangat besar hingga hampir menutupi seluruh sisi genteng. Sosok itu hanya diam. Namun, aura yang dipancarkannya begitu berat seperti menindih udara di sekitarnya. Pak Yusuf mundur perlahan,
menutup pintu rumah rapat-rapat, dan hanya bisa berdiam dalam doa. Ia merasa bahwa makhluk itu bukan sekadar penumpang dari jalur asing. Ia kini telah ikut pulang. Keesokan harinya, Pak Yusuf mendatangi Joko. Di rumah sopir itu, ia mendapati Joko dalam keadaan yang sama, lemas, pucat, dan masih terbaring di ruang tengah. Keningnya ditempeli koyo dan tubuhnya terlihat tak bertenaga. Ketika ditanya, Joko hanya bisa berkata bahwa malam sebelumnya sosok hitam itu juga muncul di atas atap rumahnya. Keduanya menyadari bahwa gangguan belum berhenti. Dan gangguan itu tak hanya mengikuti mereka secara fisik, tapi juga sudah memasuki wilayah hidup mereka yang paling pribadi. Dan hari itu juga kabar dari kandang datang. Kambing-kambing di sana gelisah semalaman. Mereka melenguh tanpa henti, menghentak lantai, dan menolak makan. Ketika salah satu pekerja mencoba mengecek sudut kandang, ia menemukan sesajen terselip rapi di balik tumpukan jerami terdiri dari bunga kering, sisa arang, dan helai-helai rambut yang diletakkan dalam anyaman daun pisang. Pak Yusuf langsung pergi ke kandang. Ketika ia melihat benda itu dengan mata kepala sendiri, jantungnya serasa diremas. Ia tidak pernah meletakkan sesajen semacam itu di sana. Bahkan ia tahu jenis sesajen seperti itu bukan untuk perlindungan. Benda itu adalah pemanggil, bukan penolak. Ketika ia bertanya kepada para pekerja, tidak satupun dari mereka yang mengaku tahu dari mana asalnya. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. Namun, Pak Yusuf mulai sadar bahwa gangguan ini tidak terjadi tanpa sebab dan seseorang telah memancingnya masuk. Makhluk itu tidak datang sendiri. Ia diundang dan kini ia telah berada di dalam lingkaran hidup Pak Yusuf sepenuhnya. Keesokan paginya setelah penemuan sesajen, suasana di sekitar kandang kambing Pak Yusuf terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah di atas tanah dan cahaya matahari pagi tampak redup. Burung-burung yang biasanya berkicau dari arah pohon jambu belakang rumah pun tidak terdengar pagi itu. Semua terasa ganjil, sepi, hampa, dan tertekan. Pak Yusuf berdiri terpaku di depan kandangnya. Ia masih memandangi sudut tempat sesajen ditemukan malam sebelumnya. Benda-benda itu belum ia pindahkan. Bunga-bunga kering, arang hitam, rambut kasar, dan potongan kulit ayam kering tergeletak di atas daun pisang yang sudah layu. Semuanya disusun seperti rangkaian ritual, bukan benda mainan. Ia tahu persis ini adalah bentuk pemanggilan. Namun, siapa yang meletakkannya? Itu pertanyaan yang belum terjawab. Pagi itu beberapa pekerja datang lebih pagi dari biasanya. Wajah mereka tampak resah. Namun, tidak ada satupun yang mengucapkan sesuatu. Mereka hanya berdiri berjajar di belakang Pak Yusuf, memandangi sesajen itu dengan sorot mata was-was. Tak satupun dari mereka mengaku tahu siapa yang menaruhnya. Beberapa bahkan bersumpah baru melihatnya pagi ini. Pak Yusuf tahu ini bukan saatnya saling menuduh. Namun ia juga tahu bahwa sesajen semacam ini tidak muncul dengan sendirinya. Agar tidak membuat suasana semakin kacau, Pak Yusuf akhirnya mengutus seseorang untuk memanggil orang pintar yang selama ini biasa ia percaya. Seorang pria parubaya yang dikenal memiliki kepekaan spiritual. Ia sudah berkali-kali membantu mengusir gangguan kecil di kandang, termasuk saat ada kambing mendadak mengamuk atau karyawan mengalami mimpi buruk. Beberapa jam kemudian, orang itu datang dengan pakaian serba gelap dan membawa tas kain kecil berisi benda-benda ritual. Wajahnya tenang seperti biasa, namun sorot matanya hari itu terasa berbeda. Bukan bijak, melainkan dingin dan mengawasi. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya berjalan pelan mengelilingi kandang, menghirup udara dalam-dalam, lalu berhenti di dekat sesajen. Tanpa menyentuhnya, ia menyatakan bahwa tempat itu telah dilintasi oleh sesuatu dari luar. Menurutnya, ada pintu yang telah terbuka dan makhluk yang masuk dari sana membawa jejak yang sulit dihapus. Ia menyebut bahwa ini bukan gangguan biasa, melainkan hasil dari undangan gaib yang dilakukan dengan sengaja. Pak Yusuf hanya mengangguk pelan, namun dalam hatinya mulai tumbuh sebutir curiga. Tatapan orang pintar itu, reaksinya yang terlalu tenang, dan cara bicaranya yang seperti menyampaikan informasi tanpa sedikit pun keterkejutan. Semuanya terasa tidak wajar. Namun ia menepis pikiran itu sejenak. Fokusnya masih tertuju pada keadaan kambing-kambingnya.
Ia tak ingin membuat kesimpulan sebelum memastikan semua aman. Tapi keesokan harinya, kekacauan benar-benar datang. Pagi itu, seorang pekerja berlari dari kandang dengan napas terengah-engah. Ia melaporkan bahwa sebagian besar kambing mendadak lemas dan enggan berdiri. Pak Yusuf segera berlari ke kandang. Begitu tiba, hatinya seakan ditikam rasa takut. Hampir seluruh kambing yang ada belasan ekor terbaring diam. Sebagian terlihat menggigil dan sebagian lain hanya bisa berdiri dengan lutut gemetar. Nafas mereka terdengar berat. Beberapa di antaranya tampak kehilangan kesadaran. Tidak ingin mengambil risiko, Pak Yusuf segera menghubungi dokter hewan langganannya. Sekitar 1 jam kemudian, sang dokter datang dan langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dari suhu tubuh, kondisi pencernaan hingga sampel darah diambil untuk diperiksa. Namun setelah hampir 2 jam, dokter itu hanya menggeleng pelan. Ia tidak menemukan gejala klinis yang bisa menjelaskan fenomena ini. Tidak ada tanda-tanda penyakit menular, tidak ada gejala keracunan, dan tidak ada virus yang biasa menyerang kambing. Dokter itu berkata bahwa kondisi ini terlalu aneh. Bahkan secara medis, tidak ada alasan bagi semua kambing mengalami penurunan drastis dalam waktu yang sangat singkat. Ia menyarankan perawatan intensif dan observasi ketat. Namun, ia sendiri tidak bisa memberi kepastian kapan atau apakah kambing-kambing itu akan pulih. Pak Yusuf kembali terduduk di tepi kandang. Tubuhnya lemas. Dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah dan takut yang bercampur jadi satu. Ia merasa telah membawa bencana ke dalam tempat yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Ia menyesal karena tidak mendengarkan perasaan tidak enaknya sejak awal. Dan ketika ia belum pulih dari tekanan batin itu, datang lagi kabar yang menghantamnya. Hari setelah kejadian itu, salah satu kambing ditemukan mati. Kejadiannya tepat di pagi hari. Salah satu pekerja menemukannya saat hendak memberi makan. Kambing itu tergeletak diam di sudut kandang, tidak bergerak. Namun yang membuat semuanya menggigil adalah kondisinya. Tidak ada luka, tidak ada darah, dan tubuhnya masih hangat. Tapi kedua bola matanya hilang, menyisakan rongga gelap yang mengering. Tidak ada darah mengalir. Pak Yusuf berlari ke kandang. Begitu mendapat kabar itu, begitu melihat bangkai kambing itu, ia hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah di sana tanpa suara. Ia sudah tak lagi mampu menahan beban yang terus menumpuk. Semua ini bukan hanya soal kehilangan ternak. Ini sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah teror batin yang tak terlihat tapi terus menyayat dari dalam. Melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu, anak laki-lakinya akhirnya mengambil inisiatif. Ia mengatakan bahwa ia memiliki teman kuliah yang mengerti hal-hal semacam ini. Seorang pemuda yang dikenal memiliki kemampuan spiritual, tapi tidak mempraktikkan ilmu perdukunan. Dengan izin ayahnya, ia mengundangnya datang ke rumah. Pemuda itu datang di sore hari. Penampilannya sederhana, bahkan cenderung santai. Namun begitu ia melangkah ke area kandang, wajahnya berubah. Ia menatap sekitar dengan pandangan dalam. Saat berhenti di dekat tempat sesajen, ia hanya berdiri diam selama beberapa detik lalu menarik napas pelan dan berkata bahwa tempat ini telah dipenuhi oleh jejak makhluk panggilan. Pak Yusuf meminta penjelasan lebih lanjut. Dengan tenang, pemuda itu menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi di sini datang begitu saja. Ada seseorang yang secara sadar dan sengaja membuka jalur bagi entitas lain untuk masuk. Dan dari arah energi yang tertinggal terlihat jelas bahwa orang itu masih berada dalam lingkaran Pak Yusuf sendiri. Setelah diminta menyebutkan siapa yang dimaksud, pemuda itu hanya menatap Pak Yusuf dalam-dalam. Dengan hati-hati, ia menjelaskan bahwa dukun yang selama ini dipercaya oleh Pak Yusuf adalah sumber masalahnya. Katanya, orang itu telah memanfaatkan kepercayaan Pak Yusuf untuk melakukan sesuatu yang tersembunyi. Pak Yusuf mendengarnya dengan wajah tak percaya. Dunia seolah berguncang di bawah kakinya. Orang yang selama ini ia hormati, yang ia datangi setiap kali membutuhkan bantuan, ternyata adalah penyebab semua ini. Semua keanehan yang selama ini diabaikannya, tatapan dingin, kehadiran yang terlalu tenang, dan cara bicaranya yang ambigu kini seperti potongan-potongan puzzle yang akhirnya menyatu. Ia tidak meluapkan amarah.
Ia hanya diam lama. Di wajahnya ada keterpukulan yang tidak bisa disembunyikan. Ia merasa tertipu tapi juga merasa bertanggung jawab karena telah membiarkan semuanya terjadi terlalu lama. Pemuda itu menyarankan agar Pak Yusuf tidak lagi melibatkan orang tersebut dalam urusan apapun. Ia pun menawarkan bantuan untuk melakukan pembersihan kandang. Tapi ia memperingatkan bahwa prosesnya tidak sebentar. Butuh waktu 3 hari 3 malam dengan puasa, doa khusus, dan penguncian kembali jalur-jalur gaib yang telah terbuka. Pak Yusuf menerima saran itu dengan tenang. Tidak ada lagi ketakutan di wajahnya. Keesokan harinya, setelah kebenaran terbongkar, Pak Yusuf langsung memutuskan untuk tidak lagi menghubungi orang pintar yang selama ini ia percaya. Sosok yang selama ini ia anggap sebagai pelindung ternaknya ternyata menjadi akar dari segala musibah yang menimpa keluarganya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Ia hanya ingin semuanya segera berakhir. Menjelang sore, pemuda yang diperkenalkan oleh anaknya datang kembali. Ia membawa peralatan sederhana dalam tas kain kecil. Kendi berisi air doa, segenggam garam, bunga 7 rupa, dan kain putih yang telah ditulisi raja. Tidak ada dupa, tidak ada sesajen. Semua proses dilakukan dalam diam dan doa tanpa hiasan atau pertunjukan. Pemuda itu mengatakan bahwa untuk memutus sepenuhnya pengaruh yang telah tertanam di kandang, mereka harus menjalani ritual pembersihan selama 3 hari malam tanpa henti. Malam pertama dimulai saat langit berubah gelap dan hawa udara mendadak terasa lebih dingin dari biasanya. Pemuda itu memulai ritual dengan memercikan air doa ke setiap sudut kandang. Ia berjalan perlahan searah jarum jam, membaca ayat-ayat pelindung dengan suara lirih namun mantap. Garam ditabur di ambang pintu, bunga disebar ke tanah, dan lingkaran pagar spiritual dibuat dari abu pembakaran sebagai batas yang tak terlihat bagi makhluk-makhluk halus yang sebelumnya berkeliaran bebas. Pak Yusuf dan anaknya ikut berjaga malam itu. Mereka tidak tidur, duduk berselimut sarung di kursi bambu dekat kandang. Udara terasa lebih berat dan suara malam terdengar ganjil. Daun-daun bergetar tanpa angin. Suara ranting patah meski tidak ada yang lewat. Sesekali terdengar bunyi gemerisik dari arah atap kandang. Seperti ada sesuatu yang bergerak dengan langkah ringan namun cepat. Namun begitu doa dilantunkan, semua suara itu perlahan memudar. Pemuda itu tetap tenang, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia berkata bahwa malam pertama adalah saat energi negatif mulai terusik dan biasanya akan merespon dengan gelisah. Tapi yang penting adalah menjaga niat dan tidak takut, karena rasa takut hanya akan memberi celah. Malam kedua, suasana mulai berubah. Udara yang kemarin dingin terasa lebih hangat dan tenang. Di dalam kandang, kambing-kambing yang kemarin hanya terbaring lemas kini mulai berdiri. Meski masih terlihat lemah, beberapa mulai memamah rumput perlahan. Pak Yusuf menyadari sedikit demi sedikit kehidupan mulai kembali mengisi tempat itu. Pemuda itu hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa tanda-tanda pemulihan telah muncul. Tapi pekerjaan belum selesai. Pintu belum benar-benar tertutup. Ujarnya lirih. Malam ketiga, langit mendung menggantung rendah. Tidak ada hujan, tapi udara seperti menyimpan muatan yang berat. Pada pukul 2 dini hari, saat pemuda itu mengakhiri bacaan terakhirnya, asap tipis berwarna putih muncul dari pojok kandang. Asap itu tak berasal dari pembakaran, tidak ada bau, tidak ada bara. Ia melayang perlahan naik ke udara, membentuk pusaran halus seperti kabut yang baru saja dilepaskan. Pak Yusuf, anaknya, dan pemuda itu menyaksikannya dalam diam. Tak satu pun dari mereka bergerak, dan saat asap itu menghilang, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih ringan, lebih bersih seperti seluruh beban yang selama ini menekan mereka telah pergi bersama asap itu. Pagi harinya, saat cahaya matahari pertama menyentuh lantai tanah di dalam kandang, semua kambing berdiri tegak. Nafas mereka sudah stabil. Makanan yang sebelumnya tidak disentuh kini habis tak bersisa. Tidak ada lagi suara ganjil, tidak ada tanda-tanda kegelisahan. Kandang itu telah kembali menjadi tempat kehidupan, bukan tempat teror. Beberapa hari kemudian, kambing-kambing yang sempat sakit dinyatakan sehat oleh dokter hewan. Tidak ditemukan lagi kelainan dalam darah mereka. Bahkan satu ekor betina yang sempat dianggap kritis kini mulai menunjukkan tanda-tanda bunting.
Para pekerja yang sebelumnya sempat meminta berhenti kini kembali bekerja dengan semangat. Mereka tidak lagi merasa was-was saat malam tiba. Tidak ada lagi sosok hitam di atap. Tidak ada mata yang mengawasi dari balik kegelapan. Namun di balik semua pemulihan itu, Pak Yusuf tidak lagi menjadi orang yang sama. Ia memang tersenyum. Ia tetap menyapa tetangga dan mengurus kandangnya seperti biasa. Tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Seperti seseorang yang pernah menatap langsung ke dalam kegelapan dan kembali dengan luka yang tidak bisa dilihat orang lain. Ia telah belajar bahwa tidak semua pertolongan adalah pertolongan dan tidak semua orang yang terlihat membantu benar-benar berniat baik. Bahkan terkadang bahaya terbesar datang bukan dari luar, melainkan dari dalam lingkaran sendiri, dari orang yang paling dipercaya. Hingga kini, Pak Yusuf masih memelihara kambing. Usahanya berkembang perlahan namun pasti. Dan setiap malam saat lampu kandang menyala temaram, Pak Yusuf duduk di bangku kayu kecil menatap binatang-binatang itu dengan mata tenang. Dalam hening, ia selalu mengingat satu hal penting. Setelah malam yang panjang dan gelap, fajar memang akan datang, tapi hanya bagi mereka yang tetap bertahan dan tidak menyerah kepada kegelapan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi tantangan yang dapat menggoyahkan ketenangan hati kita. Seperti halnya Pak Yusuf yang berjuang dengan kesulitan dalam kehidupan peternakannya, kita pun diajarkan dalam Islam untuk selalu bersabar dan tawakal kepada Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini bahwa setiap ujian yang datang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah yang penuh hikmah. Dengan bersabar dan selalu berusaha menjalani hidup dengan ikhlas, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan memberikan ketenangan hati yang sejati. Selain itu, dalam Islam kita juga diajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan sesama, seperti yang terlihat dalam budaya gotong royong dan kekeluargaan di desa Pak Yusuf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzalimi dan tidak membiarkan dizalimi. Hadis riwayat Muslim. Kebaikan dan persaudaraan antar sesama adalah salah satu nilai utama dalam ajaran Islam. Dalam kehidupan masyarakat yang saling membantu, kita dapat merasakan betapa pentingnya menjaga ikatan sosial dan saling mendukung, baik dalam keadaan suka maupun duka. Menjaga keharmonisan dan saling peduli kepada sesama akan membuat hidup lebih bermakna dan penuh berkah. Dengan berbuat baik kepada orang lain, kita pun akan merasakan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.